Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan melakukan interview salah satu dari penjual K-pop. merchandise K-pop. K-pop Dan album. dan album K-pop. merchandise K-pop. Namanya Kayla. Kayla. Ya. Mari Mari kita sambut panggil aja. Kayla, beliau. Bolehkan untuk masuk. Ya, beliau. Ya, duduk. Mari. Iya. Ya, selamat datang Kayla. Selamat datang. Jadi Sapa-sapa dulu mungkin penonton. sebelum kita mulai dari awal, boleh perkenalannya dulu. Perkenalkan, nama saya Kayla Nora Cesanani. Umur saya sekarang 20 tahun. Wih, pengusaha muda guys. 20 tahun sudah menjual merchandise apa? Album sama K-pop. Jualan K-popnya. Merchandise dan album K-pop. Merchandise dan album. Merchandise dan album K-pop. Keren. Langsung aja ke pertanyaannya. Kalau itu tuh pertama kali jualannya itu kenapa merchandise sama album K-pop? Awalnya dari pas masuk SMA tuh lagi booming-boomingnya boy band Korea. Ya, terus kakak aku tuh awalnya dropshipper gitu. Jadi aku tuh bisa ikut jualan album dan merchandise K-pop itu gara-gara kakak aku yang udah duluan terjun di jualan merchandise sama album K-pop itu sendiri. Jadi dia dropshipper pertamanya. Jadi aku ditarik buat jadi reseller pertama. Jadi awalnya bisa jualan tuh karena ketertarikan kakak, terus ngajak aku. Kenapa ada pengen ngikutin kakak buat Soalnya ngeliat kakak tuh kayak kalau di apa-apa bisa punya uang gitu, jadi Punya uang pengen, banyak, ya. iya, pengen jajan sendiri. Kayak hasil sendiri. Iya, soalnya kalau sama orang tua nggak boleh. barangnya dari mana? Dari toko ngambilnya, soalnya kalau misalkan dari Korea langsung bakalan lebih mahal, kena tax gitu-gituannya. Terus cara kamu kemarin itu kayak istilahnya ekspor impor lagi tuh gimana caranya? Dibantuin kakak atau gimana? Iya, dibantuin kan karena kakak tuh dropshipper pertamanya kan, jadi dia yang ngedata apa aja yang harus dibeli dari Bangkoknya. Kalau resellernya itu aku itu cuman dia kasih doang barangnya, terus nanti aku yang ngejualin. Iya. Terus kalau contoh, aku pengen bikin yang sama gitu kayak gitu, ikutin yang kayak gitu, itu ada saran-sarannya kan? Paling kalau setahu aku cuma diajak siapa aja boleh ikutan, tapi nanti hasil penjualan kamu tuh harus dikasih ke dropshipper yang pertamanya, maksudnya kayak bakal dilebihin gitu. Iya. Sama kamu ya? Iya, Ada bagian. ada bagian buat si dropshippernya. Terus kira-kira selama jualan ada kesulitan? Paling kesulitannya tuh kayak bersaing sama orang yang sebelah. Kan aku jualannya platformnya di Twitter ya. Soalnya Twitter kan rame banget kalau jualan kayak itu. Paling di base yang sebelah itu, penjual sebelah nggak, kadang harganya tuh suka diturun-turunin. Kenapa bisa turun ya? Kadang mereka tuh turunin harganya sampai anjlok banget karena punya barangnya tuh yang udah dan kalau misalkan penggemar K-pop gitu nggak apa-apa, yang penting keluaran pertama, keluaran baru nggak apa-apa, defect yang penting udah dapet aja gitu biasanya kalau Dia malah gini ya kalau kasih lucu Kalau penjualan udah aku 2 tahun dari SMA kelas 1 sampai SMA kelas 2 terakhir. Akhir sih tuh nggak sih karena mau fokus kuliah. Ya. udah lama ya di SMA 1 ya? Barang paling top seller apa? Album Kokobo EXO.
Terus sama apa ya? terus cara Anda menangani persaingan dalam penjualan album? Bagaimana? Kadang kalau misalkan aku ya di toko aku mau jualnya kalau misalkan ada base lain yang menjual harga album atau merchandise-nya lebih murah, itu mereka cuma ngasih harga murah tapi nggak ngasih free gift-nya. Nah, cara nanganin aku biar tetap dibeli sama banyak orang itu, aku ngasih free gift. Free gift-nya itu photocard. Ya, nggak official tapi photocard tuh biasanya disukai sama orang-orang. jadi saya tambahkan gitu Iya. kayak bonus. Iya bonus. Sama kadang gantungan kunci, stiker dari idolnya gitu. Ngasih free gift-nya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dikasih free quiz gitu, tetap ada untungnya nggak? Tetap ada untungnya, itu ngambilnya dari kalau misalkan borongan reseller lain juga. Ya, kan reseller tuh banyak ya dari 1 juta bisa sampai 8 sampai 11 gitu. Oh, terus kenapa sekarang masih jualan? Enggak. Kenapa berhenti? Karena udah kuliah terus kan waktu dulu SMP tuh dikasih uang SMA itu kan dikasih uang jajannya hariannya. Jadi kalau misalkan sehari uangnya habis ya nggak dapet lagi gitu. Nah kalau misalkan kuliah kan dapetnya bulanan terus lebih besar juga. Jadi aku merasa aku tidak membutuhkan uang lagi. Jadi maksudnya yang cukup. Jadi sense of money-nya Iya. emang udah Udah hancur ya? hancur, udah hangus. Dari Nggak mau kelas, ngelanjutin emang? kalau ngelanjutin kalau lagi miskin aja nggak apa-apa. Duit. Kira-kira kalau misalnya buat ada teman-teman yang mau ikut gitu, ada tips dan triknya? Iya, ada tips and tricksnya. Tips and triknya tuh yang pertama bisa bahasa Inggris soalnya kalau dari reseller pertama ke dropshipper tuh kadang kita tuh dropshipper pertamanya lagi kehabisan barang itu nyari ke dropshipper lain. Kadang tuh dropshipper lainnya dari negaranya yang berbeda, jadi kadang harus pintar-pintar bahasa Inggris, terus selalu megang HP, kadang kan update gitu ya, terus belajar pengiriman online, terus update apa aja yang baru di dunia K-pop, kadang kayak gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Menurut kakak Kayla ya, apakah pas jualan kemarin waktu itu tuh sukses atau enggak? Sukses, alhamdulillah. Sukses. Iya. Ada Untungnya berapa? bentuknya kira-kira Kalau aku nggak tahu kalau jumlah keseluruhannya berapa, cuman kalau misalkan satu album K-pop itu bisa menguntungin aku 20.000 satu album. 20.000. berarti Jadi itu termasuknya besar. Satu album, Iya. 100 kejual, jadi kecil. Aku iya. Jadi Boleh. Mungkin di segini aja untuk interview kita kali ini. Terima kasih kakak Kayla sudah mau menjadi narasumber. Thank you. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.